Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah. Kita kembali dalam acara bincang-bincang rahat di Majelis Rahat yang membahas tentang hal-hal yang seru, inspiratif dan menambah wawasan. Baik, untuk kesempatan kali ini alhamdulillah kita mengangkat tema di balik rempah kopi majelis. Pasti yang sering hadir ke Majelis Ta'lim Al-Amin atau yang pernah hadir di Majelis Ta'lim Al-Amin pernah merasakan kopi rempah Majelis Ta'lim Al-Amin yang insya Allah setiap acara istiqomah untuk selalu menyajikan kopi majelis ini. Untuk narasumber, alhamdulillah kita kedatangan tamu yang spesial. Beliau yang khidmah di dalam kopi rempah tersebut. Beliau yang membuat kopi rempah tersebut. Bagaimana cerita beliau dari awal, bagaimana resepnya kopi rempah tersebut. Mari kita sama-sama akan tanya-tanya kepada beliau langsung. Narasumber kita sudah hadir di studio ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Wahyu. Alhamdulillah, ini saya panggilnya Mas atau Pak ini? Bebas, Mas. Bebas Ustadz Wahyu ini saya. Tuh, jangan. Baik, ini saya panggilnya Mas aja ya, Mas Slamet ya. Ini apa kabarnya Mas Slamet? Alhamdulillah sehat walafiat di dalam pandemi seperti ini. Semoga kita selalu diberi kesehatan, amin, dijauhkan dari segala penyakit, wabil khusus penyakit yang lagi ngetren saat ini. Penyakitnya banyak ya Mas. Yang ini udah selesai, ada lagi. Semoga tidak regenerasi penyakit. Amin. Oke Mas Slamet, sedang sibuk kegiatan apa aja ini akhir-akhir ini? Ya, alhamdulillah kesibukan anak cuman mungkin ngurusi pekerjaan toko aja. Setelah itu kesibukan selanjutnya mungkin taklim hanya buat kopi rempah Gahwa Al-Amin gitu. Masya Allah. Ini teman-teman, Mas Slamet ini beliau kesibukannya selama ini dia punya usaha SS Aquarium. Dia kerja sebagai pembuat akuarium atau sejenis AS marin lah, berarti pengisian dari akuarium, ada koral, macam-macam ya. Nanti kalau mau bicara langsung ke beliau saja. Malah Pak promosi di sini saya. Jadi teman-teman majelis ini, pengurus-pengurus ini banyak yang mereka juga andil dan mempunyai pekerjaan yang masing-masing ya. Masya Allah, semoga usahanya Mas Slamet tambah maju. Kita doakan sama-sama ya. Amin. Jadi gini Mas Slamet, kita mengangkat tema yang mungkin setiap hari Mas Slamet ini jalankan, Mas Slamet ini buat. Apalagi Majelis Ta'lim Al-Amin itu ada hari Senin, Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu dan Ahad. Hampir setiap hari itu Mas Slamet membuat kopi Gahwa ya Mas, di rumah ya Mas, betul ya Mas? Alhamdulillah ya bentar Mas. Jadi boleh ceritakan enggak awal mula kenal dan gabung dengan Majelis Ta'lim Al-Amin Semarang? Ya Mas Wahyu, dari awal mula anak ikut Majelis Ta'lim Al-Amin, sebelumnya itu anak cuman jamaah biasa. Terus ada dari kenalannya Ustadz Sumarno namanya, mengajak untuk ikut taklim di Majelis Ta'lim Al-Amin. Kira-kira di tahun 2016 anak jadi jamaah aja. Terus dulu itu setiap hari Senin aja taklimnya di Majelis Ta'lim Al-Amin. Terus anak berjalan setiap hari Senin ikut. Terus Majelis Ta'lim Al-Amin itu menawari anak untuk menjadi anggota kru. Dulu cuman ya ikut bersih-bersih, ikut bantu-bantu. Terus lama-kelamaan itu dipasrai untuk buat Gahwa. Cuman yang pertama kali buat Gahwa ini bukan anak. Dulu Umi, resepnya dari uminya Habib Amin.
Terus sama almarhum yang sudah itu maknya Emak Habib Amin ya. juga. Terus itu turun lagi ke senior saya itu Pak Muji namanya. Kak Muji. Pak Muji, habis itu Pak Muji mungkin ada kesibukan pekerjaan karena ada shift masuk malam, dipasrahkan ke anak gitu juga. Masya Allah. Jadi teman-teman Mas Slamet ini gabung dari Al Amin tahun 2016 ya. Betul sekali. Jadi 2016 sampai sekarang kurang lebih ya 5 atau 6 tahun ya Mas Betul ya. ya. Awalnya perantaranya Ustadz Sumarno berarti. Ustadz tadi. Sumarno, alhamdulillah Ustadz syukron Sumarno. saya Ustadz Sumarno. Jadi Mas Slamet ini tidak langsung ke kopi Gahwa. Jadi Mas Slamet ini ke bagian divisi bersih-bersih dulu. Sarana prasarana Pak. Sarana Bantu-bantu ya. prasarana. Pokoknya ikut andil jadi pengurus gitu Betul, ya, jadi betul kru sekali, gitu ya iya. Mas ya. Masya Allah. Dan ini Mas Slamet banyak atensi Mas Slamet yang tanya-tanya awal mula menjadi pembuat kopi Majelis Al Amin itu bagaimana ceritanya? Jadi awal mulanya itu yaitu seperti sudah Ana sampaikan, Ana itu hanya jamaah biasa, cuman sudah masuk di divisi sarana prasarana. Terus ada yang bagian buat gawa. Dulu tuh buat gawanya di rumah beliau Habib Amin itu. Setelah itu buat udah berjalan, udah tahu resepnya dari uminya, terus turun-turun lagi ke Pak Muji sama almarhumah itu, hingga sampai sekarang itu wah ceritanya panjang Mas. Mungkin kalau dijelasin dari apa ya, dari pembuatannya itu macam-macam, soalnya Al Amin kedepannya itu setelah taklim hari mingguan sekali itu ada taklim kelilingan. Jadi hanya liburnya setiap hari Kamis saja sama hari Minggu. Ada ceritanya kalau membuat gahwa Al Amin itu keliling, misal masjid ke masjid atau ke rumah-rumah yang dapat ketempatan atau undangan Al Amin yang datang, itu kita buatnya itu bawa kompor sendiri, kompor mini itu loh. Ini itu sama kayak peralatan apa ya? Peralatan Panci pembuatan itu bawa, ada yang buat numpu itu juga ada itu. Itu kita bawa, ada timnya sendiri, kira-kira 3 orang itu. Jadi dibuat di tempat itu dulu. Terus lama kelamaan kok Habib Amin beliau kok kayak repot. Ya pada akhirnya di ketempatan yaitu di rumah Hana itu untuk membuat gahwa hingga sampai sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi itu ya sampai pada tahap seperti ini itu butuh proses yang Prosesnya panjang Mas. Dulu itu sampai pembuat gahwa itu tahu sendiri dari dulu dari uminya Habib Amin, terus ada almarhumahnya, terus Pak Muji, bahkan dulu Mas Wahyu pun saya juga ikut bantu juga sampai regenerasi bolak-balik sampai ya itu okay. Alhamdulillah mungkin karena rezekinya anak untuk berhikmah di buat kopi gahwa rempah Al Amin ya itu sampai sekarang alhamdulillah. Ya teman-teman, tadi yang ceritakan Mas Slamet itu memang betul sekali ya teman-teman. Jadi dulu dari awal mula kopi itu resepnya langsung dari ibunda dari guru kita bersama Habib Amin Muhammad Amin bin Abdul Alatos, umiknya yang memberikan kita resep gahwa. Iya betul sekali. Lalu turun ke dulu ada yang bantu di tempat beliau namanya Emak, kita panggilnya Emak. Yes. Beliau sekarang udah almarhumah, udah meninggal. Lalu resep tersebut diajarkan ke Mas Muji, salah satu senior kita di pengurus Al Amin. Dan dulu waktu Mas Muji pegang kopi, alhamdulillah Al Fakir juga ikut bersama-sama betul bantu sekali. kopi, dan akhirnya memang rezekinya Mas Slamet sampai sekarang dipegang Mas Slamet dan istrinya. Betul. Dan Mas Slamet tadi juga ceritakan teman-teman. Jadi awal mula dulu kita buat kopi prosesnya, ketika kita keliling dari satu tempat ke tempat yang lain, itu kita bawa peralatan kopi itu masak di tempat, seperti kita bawa jahe, bahkan bawa ransel itu kayak tas itu bawa ransel sama wah kayak mau camping itu berangkatnya. Kita bawa peralatan kompor gas gitu. Terus kita bawa panci, bawa teko, gelas dan sebagainya. Itu
Kita keliling dari satu tempat masjid ke masjid yang lain, ke rumah yang manggil, ke tempatan. Kita yang lain baca maulid, kita masak kopi ya Mas. Betul, ya. Istiqomahnya di situ Mas. Terus alhamdulillah Allah kasih jalan semua, akhirnya sampai saat ini kopi itu sekarang kita masak di rumahnya Mas Slamet. Di kediamannya Mas Slamet kita masak. Lalu kopi tersebut setelah jadi kita pakai termos namanya, pindah ke termos portable yang isi 15 liter ya, 15 literan. Dispenser isi 15 liter kita masukkan situ dan kita buatkan ransel. Jadi kalau ada kita acara kemana tinggal salah satu pengurus nanti jemput ke tempatnya Mas Slamet untuk ngambil kopi dan sebagainya. Dan sekarang alhamdulillah kelihatan praktis. Betul. Dan masaknya pun bisa di manage waktu sama waktu Mas juga. Slamet dan nggak istrinya. diburu-buru waktu. Kadang kalau ketempatan di tempat masjid atau di tempat orang itu waktunya itu kadang harus tepat. Kita telat setengah jam gitu. Kalau kita kan harus ngerebus airnya dulu terus numpuh dulu, itu kadang waktunya paling tidak 1 jam. Kadang asrokol udah selesai itu belum selesai. Waduh, sampai gak enak sama beliaunya saya karena ketelatan itu mungkin ya. Iya, saya juga dulu ngalamin. Apalagi kalau maaf dapurnya tempat kita masak kopi sempit. Kadang sampai di terasnya rumahnya orang. Numpuk-numpuk, ya. Bakar jahe. Ya Allah, Masya Allah. Ya itulah teman-teman perjalanan kopi dari awal sampai proses seperti tahap pada sampai saat ini ya teman-teman. Mas Slamet, ini ada atensi lagi. Siapa yang awalnya mengajarkan resep rempah kopi majelis? Oh tadi udah dijawab ya. Yeah. Yang mengajarkan, jadi teman-teman atensi yang tadi udah tanya-tanya ke kita, itu resepnya dari Uminya beliau. Amin. Betul. Resepnya apa saja? Jangan, nantinya berangkat majelis. Yang pasti jahe sama kopi. Yang pasti jahe sama kopi. Untuk rempah-rempah yang lain ya hadir dulu. Hadir ke Tafsir Alim, nanti anak kasih tahu. Kita unik ya teman-teman. Ketika kita majelis, Mas Slamet itu dan timnya membagikan kopi pakai seperti ini. Ceret. Pakai apa namanya teko atau ceret ya. Ini. Dan pakainya cangkir kecil nih. Ini Masya Allah cangkirnya ada ukirannya ya. Ini ada ukiran Arab, ada tulisan 313 Ribat Al-Amin. Dan bagi teman-teman yang penasaran seperti apa rempah kopi ini, setiap Senin malam di Ribat Al-Amin, Jalan Purwogondo 2 nomor 243, fadol untuk laki-laki khusus. Hadir majelis. Hadir majelis. Kalau untuk Senin awal bulan hadir majelis laki-laki dan perempuan. Ini kalau minum ini insya Allah di badan itu hangat, karena ini memang rempah-rempahnya komplit ya kalau menurut saya ya. Betul Mas. Alami rempah-rempah semua. Oke Mas Slamet, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada atensi lagi. Adakah kisah unik saat dari awal sampai sekarang perjalanan membuat kopi majelis? Ada itu kisah-kisah yang lucu lah, mungkin dari kita kelilingan atau apa saat Mas Slamet buat kopi itu. Kisah uniknya itu apa ya? Pernah buat gawa. Ya ini sudah buat gawanya itu di tempat Ana. Terus ada tim yang ngambil itu, mungkin karena tim pengambilnya itu buru-buru, nggak tahu kenapa katanya jatuh. Gawanya tumpah semua. Pada akhirnya sampai majelis itu kan udah terburu waktu karena udah mepet, udah asrokol selesai. Tidak mungkin kalau dia balik lagi saya buat, otomatis majelis udah selesai baru sampai sana kembali. Ya akhirnya ya bilang sama tim nggak pakai gawa untuk acara di sini ya. Alhamdulillah bisa memaklumi juga. Terima kasih. Itu kalau nggak salah Mas Dwi bukan? Timnya Mas Surya itu. Mas Surya ya. Jadi memang kisah unik ya teman-teman. Tadi karena diburu waktu, tim gawa itu ngambil kopi terus perjalanan ke tempat lokasi acara. Innalillahi, jatuh naik motornya Mas. Ada lagi tuh Mas, tim uniknya itu tim penjemput itu Mas Surya ya. Kadang Mas Surya itu punya tim sendiri untuk jemput.
satu motor itu dia bisa dinaikin 4 orang. Belum bawa gawanya itu ya, gawa kopinya. Makanya mungkin ya anak kira itu jatuh karena kebanyakan orang tambah kopi itu. Jadi keberatan, motornya 4 orang di situ. Itu Mas Surya, Mas. Satu motor 4 orang. Teman-teman tolong jangan ditiru. Tapi saya terima kasih sama Mas Surya ada istiqomah mau ngambil kopi ya. Bismillah. Masya Allah Mas Surya itu. Baik Mas Slamet, ini ada atensi lagi dari penanya. Kabarnya dari khidmah sebagai pembuat kopi majelis ini, Mas Slamet alhamdulillah mendapat rezeki umroh gratis. Benar tidak? Bisa diceritakan. Aduh, dari siapa Mas tahunya itu? Yes, alhamdulillah Mas. Pokoknya puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Diberi kesempatan untuk berziarah ke makam Rasulullah dan datang ke tanah suci. Itu suatu kesempatan yang luar biasa bagi diri saya sendiri Mas. Jadi awal mula ceritanya itu anak itu buka toko, terus ada konsumen datang ngobrol-ngobrol, terus ada timnya Al-Amin. Timnya Al-Amin itu datang ambil kitab sama mau ambil gahwa kalau tidak salah itu. Terus dia berkelanjutan ngobrol-ngobrol itu. Dia itu terus tanya-tanya masalah umroh gitu. Dan konsumen itu saya alhamdulillah sering memberangkatkan orang umroh. Mungkin karena tidak tahu ya apa kenapa mungkin ada teman dari Al-Amin datang ambil gahwa apa bagaimana apa tadi itu dia nawari bilangnya gini kalau bahasa Jawa, "Met nak gelem kowe mangkato golek biru umroh mangkato dhewe, engko urus dhewe, aku tinggal transfer ning kowe." Saya itu dapat itu serius Mas. Sampean bongan. Loh kowe kok malah guyu-guyu karena aku. Cepat serius. Itu langsung anak carikan Mas Al. Anak carikan dapat biru umroh langsung dalam waktu itu anak ditransfer. Senilai uang 25 juta itu. Masya Allah, saya alhamdulillah senang banget itu sampai alhamdulillah. Tahun itu. berapa itu? 2018 sebelum pandemi. Alhamdulillah itu sebelum pandemi. 2019 kan pandemi itu ya. 2018 akhir itu saya berangkat umroh. Nggak tahu ya, alhamdulillah mungkin berkah barokah buat gahwa Al-Amin atau istiqomahnya bagaimana saya wallahu alam, Allah yang bisa yang tahu ya. Yang pasti dari itu saya pengalamannya luar biasa. Padahal anak itu kapan kayak meremehkan gitu loh. Kapan bisa berangkat umroh? Jadi meremehkan anak itu dijawab seketika sama Allah gitu. Di saat itu dalam waktu dekat itu. Jadi tidak Allah kun fayakun mungkin ya. Kalau Allah sudah berkehendak apapun bisa terjadi ya. Jadi jangan menyepelekan doa, terutama kita beristiqomah dibuat di dalam kebaikan. Entah itu kebaikan apapun yang penting berbuat baik. Soalnya istiqomah itu ya kata Ustadz dari saya itu kayak istiqomah berat, jalankannya banyak cobaannya gitu. Mungkin di dalam istiqomah itu kita dapat anugerah lahir bayaran itu di saat itu mungkin bisa jadi itu. Di teman-teman Mas Slamet itu dulu pernah dapat umroh gratis dari seseorang customernya ya Mas? Betul, customer konsumen. Dan itu ceritanya beliau waktu sedang buat gahwa ada salah satu. Enggak buat gahwa, anak melayani, terus ada Mas Mohadi apa tim itu datang ngambil gahwa sama ambil kitab apa? Ambil gahwa atau ambil kitab. Jadi ketika ada tim dari pengurus Al-Amin ambil gahwa atau ambil kitab, customernya tahu dan menanyakan perihal majelis tadi ya Mas. Betul ya, dia perihal dan membahas umroh itu, terus dia menawari itu alhamdulillah itu. Dia kan setiap 1 tahun sekali memberangkatkan. Insyaallah. Alhamdulillah. Sama beliau saya terima kasih banyak selalu diberi umur panjang, sehat walafiat. Amin ya Allah. Kebaikannya. Jadi seperti itu teman-teman. Ya, kita intinya dari Mas Slamet tadi sampaikan jangan putus asa untuk berbuat baik ya. Tetap
Jangan meremehkan doa sekecil apapun. Oke Mas Slamet, ini Ya, ada ya, ya. pertanyaan terakhir. Apa kira-kira suka duka menjadi pembuat kopi majelis? Sukanya dukanya. dulu apa dukanya dulu nih mau ceritain? Kalau sukanya pasti suka Mas, bisa buat gahwa alamin, bisa melayani, dan gahwanya kan banyak yang minum otomatis dapat barokahnya insya Allah. Dukanya apa ya? Dukanya mungkin kalau saat pas saya anak izin pulang kampung sama sekeluarga, kita cari pembuat kopinya, kadang sama Ustadz Semarno, kadang sama Mas Surya, kadang kasihan sama mereka kan sudah ada pekerjaan bagiannya sendiri, kadang waktunya mereka terganggu dengan karena saya pulang itu. Menarik ya teman-teman. Jadi kopi majelis ini memang benar-benar punya cerita di baliknya. Punya cerita jadi sendiri. sekarang udah tonton podcast ini, teman-teman jadi tahu kalau hadir Majelis Taklim Alamin yang buat kopi itu beliau ini, Mas Slamet ini bersama istrinya di rumah. Dan tadi Mas Slamet juga udah cerita dari awal sampai akhir. Alhamdulillah, semoga apa yang disampaikan Mas Slamet ini seperti tagline kita ya, majelis rahat, seru, inspiratif, dan rahat tentunya. Ya, bisa memberi motivasi. Memberi motivasi ya. Baik Mas Slamet, terima kasih atas waktunya yang sangat berharga ini ya. Kita jadi tahu kisah-kisah di balik kopi majelis Kopi ini. rempah majelis. Semoga teman-teman tetap setia untuk nonton kita di episode selanjutnya yang insya Allah kita akan hadirkan narasumber dari pengurus Taklim Alamin di bagian-bagian yang lain yang mempunyai kisah suka dukanya masing-masing dan mempunyai cerita-cerita uniknya masing-masing. Jadi saya sebagai presenter mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila di dalam perkataan saya ada yang tidak berkenan di hati teman-teman semua, dan begitu pula saya sampaikan terima kasih banyak untuk narasumber kita yang Sama-sama Mas Wahyu. mau meluangkan waktunya di acara podcast ini. Ada yang disampaikan lagi Mas Slamet sebelum saya closing statement? Yang sampaikan ya untuk teman-teman yang menonton acara ini di upload di YouTube ya. Iya, YouTube-nya Mohon di Mas like, Slamet. subscribe supaya nanti banyak pengikutnya dan lebih Membantu. banyak yang lebih tahu. Membantu mengembangkan Dan- channel majelis ya Mas Ya, Slamet. dan tak lupa supaya nanti setiap hari Senin apabila untuk bisa hadir untuk merasakan kopi gawa rempah buatan. Kopi rempah Majelis Al-Amin yang Betul. tentunya insyaallah khair. Baik Mas Slamet, saya Ya. tutup acara ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Mas Slamet. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.